Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyaknya anugerah dan limpahan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi ini kita masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan untuk bisa menunaikan salat subuh berjamaah, dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan ta'lim. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa istiqomah melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita kembali akan melanjutkan pelajaran kita. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai pernikahan. Kemudian dilanjutkan dengan perceraian. Hari ini insya Allah kita akan belajar tentang menafkahi. Menafkahi lahir dan batin, kata Pak Zul. Baik, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat ke-34. Ya, mungkin sering kita dengar ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Shadaqallahul azim. Ayatnya sering kita dengar ya. Ar-rijalu itu artinya laki-laki ya, secara makna, tapi diterjemahkan di sini sebagai suami-suami. Jadi para suami itu qawwamuna. Qawwamuna ini seakar dengan kata qawam, berdiri ya, iqamat. Qomat salat, waqimus shalah, aqim. Seakar dengan kata aqim, qomat, iqamat, qawam. Qawam itu adalah pemimpin, tegak berdiri. Alan nisa, bagi para wanita ya, laki-laki itu pemimpin bagi para wanita, tapi dalam konteks pernikahan maka para suami itulah pemimpin bagi para istri dan anak-anaknya. Karakteristik seorang pemimpin, pemimpin nih, kita di kantor misalnya kan punya nih bos, pemimpin. Kira-kira pemimpin itu karakteristik utamanya apa? Atau ciri seorang pemimpin itu apa biasa kira-kira? Melindungi, ya, mengayomi. Ya, tapi yang pasti karakteristik utama seorang pemimpin adalah ya dia nggak mau dipimpin. Ya, dia lah yang nggak mau dipimpin, nggak mau dipimpin. Artinya apa? Kalau kita misalnya di kantor kita punya bos, misalnya bos kita melakukan sebuah kesalahan, apa yang dilakukan? Menegur ya dengan cara halus, nggak mungkin dong, bos salah lu kayak begitu, bisa dipecat gitu ya, kira-kira gitu ya. Nah, pemimpin itu memang karakteristiknya seperti itu. Makanya kalau ada ibu-ibu makanya bagi para istri ya, kalau ingin menegur suaminya karena mungkin suaminya melakukan sebuah kesalahan, ya harus dengan cara halus, sama kayak kita menegur kita punya bos di kantor, punya pemimpin di kantor, harus halus menegurnya kan. Misalnya istrinya nyuruh suaminya beli galon, beli gas misalnya. Ya nggak boleh nyuruh, beliin gas dong, ya sudah habis. Enggak dong mas, tolong
beli gas ya, gelasnya udah habis nih, kan kita mau masak misalnya gitu. Jadi enak ngomongnya gitu, kira-kira seperti itu. Ada bahasa tertentu yang kira-kira mengenakan hati seorang suami saat istrinya misalnya memerintahkan sesuatu atau menegur suaminya karena suatu perkara yang memang salah. Kalau enggak, ya seringnya berantem. Karena karakteristik seorang suami adalah pemimpin di rumah tangga. Yang namanya pemimpin ya gitu kan, maunya kan, kalau pemimpin kan maunya nyuruh-nyuruh, merintah-merintah, maunya kan begitu. Pemimpin karakteristiknya memang seperti itu gitu. Tidak disalahkan karena memang sudah ditakdirkan seperti itu, qawwamuna, ditakdirkan seperti itu. Pemimpin. Itu anak qawwamuna yang pertama. Yang kedua, seorang suami, ya, seorang pemimpin seyogianya, bahasanya Pak D itu seyogianya. Namanya pemimpin kan harus lebih hebat dari yang dipimpin. Kita nggak mungkin kita punya bos kalau ngerti apa-apa, misalnya kan kesel banget kita pasti kan, si bos ini sok tahu misalnya gitu. Umumnya nih, namanya orang kita punya atasan kita tuh pasti lebih hebat dibanding kita, lebih pintar dibanding kita, secara manajerial, itu kan lebih wawasannya lebih luas dan sebagainya, koneksinya lebih luas, kira-kira gitu. Itu karakteristik pemimpin yang kedua. Nah, dalam hal berumah tangga, karakteristik seorang suami tentu harus seperti itu juga sama. Jadi fungsinya paling tidak ada dua. Yang pertama adalah fungsi pemimpin secara spiritual. Dan kedua fungsi pemimpin secara sosial. Secara spiritual maksudnya gimana nih? Pemimpin spiritual di rumah tangga. Maksudnya kalau misalnya istrinya belum tahu tata cara sholat yang baik, suami yang mesti ngajarin. Tuh, waduh. Namanya pemimpin seperti itu. Kalau istrinya nggak bisa ngaji, ya suaminya tugas, tanggung jawabnya harus ngajarin. Tuh, gitu. Itu emang tugas tanggung jawab, nanti ditanya di akhirat ditanya. Ini bukan bercanda, di akhirat nanti ditanya. Misalnya istrinya sholatnya salah. Kenapa istri kamu sholatnya salah? Oh, nggak diajarin sama suamiku. Istrinya begitu. Suaminya ikut dosa. Kalau istrinya sholatnya salah dan suaminya nggak ngajarin. Kalau suaminya tidak bisa mengajarin, dia carikan guru yang bisa ngajarin. Atau perintahkan istrinya untuk datang ke majelis taklim dan sebagainya untuk belajar sama-sama dengan suaminya juga. Tugas dan tanggung jawab suami adalah secara spiritual. Jadi kalau istrinya nggak bisa ngaji, istrinya nggak bisa sholat, nggak bisa ibadah, dan suaminya membiarkan, dosanya ditanggung sampai di akhirat. Jangan lupa itu ditanyain nanti. Makanya berat tugas seorang suami. Itu sebabnya disebut qawwam, pemimpin. Tugas seorang pemimpin itu berat. Jadi secara spiritual suami harus punya tanggung jawab kepada istri dan juga anak-anaknya. Yang kedua, tanggung jawab secara sosial. Artinya apa? Sosial itu memberikan nafkah, ngasih duit. Ya kan, ngasih duit atau memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Nanti dijelaskan sedetail ya dari matannya kitabnya ini, memberikan nafkah ya. Jadi tanggung jawab secara spiritual, tanggung jawab secara sosial. Itulah paling tidak fungsi daripada seorang pemimpin. Mengapa begitu? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena suami itu sudah didesain seperti itu, mempunyai kelebihan. Allah sudah melebihkan sang suami atau laki-laki itu dibandingkan istri, tenaganya lebih kuat gitu kan. Dan seterusnya. Kan pikirannya lebih panjang ke depan. Ya kan, lebih mengutamakan
akal dibandingkan rasa. Kalau perempuan kan rasa yang diduluin, jangan dikit-dikit nangis. Cewek begitu. Wah gimana nih, udah mau lebaran nggak punya duit buat mudik, nangis. Kalau cewek begitu, jadi mendahulukan rasa dibandingkan fikir atau akalnya. Tapi kalau laki-laki mendahulukan akal dibandingkan rasanya. Udah tenang aja, nanti juga dapat ada. Gitu. Kira-kira gitu. Sambil mikir itu biasanya si suami itu gimana caranya. Dan karena memang Allah sudah mentakdirkan seperti itu, maka selalu ada aja jalan keluarnya. Yang penting bagi seorang laki-laki mau berusaha. Jadi jangan lupa ada ikhtiar yang mesti dilakukan. Karena tidak bisa kita sebagai seorang suami misalnya tidak melakukan ikhtiar, tapi kita mengharapkan sesuatu, mengharapkan Allah menurunkan rezeki, tidak. Karena semua yang rezeki yang Allah turunkan itu harus melalui jalan ikhtiar, ya, kecuali kita seorang wali ya. Kita sudah benar belajar ya. Ada makom apa? Ingat makom tajrid dan makom kasab. Kalau makom tajrid ya nggak usah ngapa-ngapain, di rumah aja duit datang sendiri. Itu beda. Kalau para wali seperti itu. Kalau makomnya kasab, nah kita harus kasab itu artinya berusaha atau mencari bekerja dan sebagainya, ya kan, banting tulang peras keringat, apalagi kepala di bawah, kaki di atas. Ya, itu memang tugas seorang suami ya begitu harus. Kalau makomnya makom kasab, harus berusaha untuk mencari nafkah seorang istri, bagi istri dan anak-anaknya dan keluarganya, karena memang didesain seperti itu. Wa bima anfaqu min amwalihim. Nah, itu kenapa suami diberikan tanggung jawab sebagai pemimpin, karena suami memberikan infak atau nafkah. Infak itu seakan dengan kata nafkah, infak dari harta yang dimilikinya. Jadi memang tugas seorang suami memberikan nafkah dari harta yang dimilikinya. Jadi ada sedekah, ada zakat, ada infak. Bedanya apa itu? Sedekah, singkat nggak? Zakat, ada infak. Ya, jadi kalau sedekah atau sedekah itu umum, semua perbuatan baik, ya kan, bahkan perbuatan baik itu hanya sekedar senyum misalnya, itu udah dihitung sebagai sedekah, berpahala kita senyum ketemu orang. Kemudian kata Nabi SAW, bahkan menyingkirkan duri di jalanan pun itu udah termasuk sedekah. Membantu orang lain, ya kan, nopung itu sedekah juga, pahalanya banyak yang tukang nopung. Dan seterusnya ya. Jadi semua hal yang baik itu namanya sedekah atau sedekah. Adapun zakat itu adalah khusus, ya kan, yang sifatnya wajib. Zakat itu wajib dikeluarkan, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Kalau sudah jatuh haul dan nisabnya. Adapun infak, nah ini maknanya secara umum infak itu adalah sedekah yang sifatnya harta. Jadi kalau tadi sedekah itu umum, apapun itu harta, apapun bukan harta. Kalau infak itu sifatnya adalah harta. Harta yang dikeluarkan oleh kita. Ada yang sifatnya wajib, yaitu kayak memberikan nafkah suami kepada istri, kepada anaknya itu wajib. Ada yang sifatnya sunnah, kalau kita berinfak ke masjid atau berinfak ke fakir miskin dan seterusnya. Pahalanya lebih gede mana tuh, infak ke masjid apa infak ke istri? Infak ke istri, udah pada pinter berarti. Ya. Jangan sampai ke masjid infak ya kan berjuta-juta. Bini di rumah cuma dikasih 20.000 gitu. Wah, itu salah besar itu. Kebalik. Ya kan? Kalau ada hadis yang mengatakan jika kita berinfak ke masjid maka akan dibuatkan rumah di surga, wah, apalagi berinfak kepada istri. Lebih gede tuh. Ya
Ya, tapi ini bukan berarti jangan beri makan masjid ya ke istri semua, enggak juga. Ya kan? Kalau istri sudah terpenuhi, maka ya yang lainnya harus ya. Nanti dijelaskan di sini di kitab ini. Tentang detail tentang bagaimana kita memberikan nafkah atau berinfak kepada keluarga. Baik, jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya atau tata cara aturannya para fuqaha ini, para ahli fikih mendetailkan mengenai infak. Wa nafaqahul amudain minal ahl. Nah, ini. Dan menafkahi ini untuk jadi gini, berinfak itu bisa ke atas, bisa ke bawah, bisa ke samping. Ke atas itu adalah ke orang tua dan seterusnya. Ke bawah itu adalah ke ini anak dan istri, ke samping itu ke adik dan kakak. Ini ada aturannya semua. Bagi yang pertama adalah mengenai nafkah atau kita memberikan nafkah amudain kepada orang tua minal ahl, ya, dari jalur keluarga orang tua ya, orang tua dan anak dari jalur keluarga. Itu hukumnya wajib. Jadi kita wajib menafkahi, jangan cuma anak sama istri, kepada orang tua pun wajib. Jangan dilupain, jangan kalah sama bininya, orang suami. Jangan bininya udah dicukupi sama kita dan dikasih setiap bulan dikasih nafkah, kasih makan udah cukup ya, sandang, pangan, papan. Begitu mau ngasih ke ibunya, istrinya ngelarang. Ngasih mulu sama emak lu, misalnya. Nah, gue masih kurang nih. Nah, itu kan boleh istrinya kayak gitu. Kenapa? Karena suami punya kewajiban. Tidak hanya kepada istri dan anak, tapi juga kepada orang tua. Wajibatun lil walidain, kepada orang tua, wal mauludin, dan kepada anak-anaknya, kepada anak cucu termasuk itu. Kalau misalnya anak kita tidak mampu, nanti dijelaskan secara detail, maka ya kita harus membantu cucu kita. Begitupun ke atas. Kalau orang tua, ayah kita nggak mampu, maka ya termasuk kakek kita juga menjadi tanggung jawab kita. Jadi kenapa sebabnya di dalam bab waris laki-laki itu lebih besar dapatnya dibanding perempuan. Jadi jangan disamaratakan ya. Karena kalau perempuan enak, duit dia gitu. Kalau kita laki-laki, suami, duit kita, ya duit dia gitu. Gitu. Duit semua orang, bukan cuma duit dia, duit semua orang. Rizki yang kita miliki itu adalah rizki bagi istri juga, bagi anak juga, bagi orang tua juga, dan seterusnya. Tapi tentu yang utama adalah istri dan anak dulu. Kalau udah terpenuhi, ada kelebihannya, maka kita punya kewajiban ke orang tua. Kalau orang tuanya itu ada syaratnya, nanti di sini disebutkan fakir. Kita juga punya kewajiban ke bawah, anak cucunya dan seterusnya. Ada, nanti kita belajar di sini. Fa'amal walidun. Fa'amal walidun, adapun para walid, pada orang tua. Fatajibu nafaqatuhum, maka wajib memberikan nafkah kepada mereka bisyaratain, dengan dua syarat. Jadi kita wajib memberikan nafkah itu kepada orang tua, itu syaratnya ada dua. Beda syaratnya ya. Syarat yang pertama adalah al-faqr. Jadi kalau kita punya orang tua yang hidupnya kekurangan, itu tanggung jawab kita. Jangan sampai orang tua kita buat makan aja ngutang misalnya. Sementara anaknya hidup bercukup-cukupan, itu dosanya besar.
Karena banyak orang di masyarakat ini masih menganggap bahwa menafkahi orang tua itu nggak wajib. Nah ini yang salah. Yang menafkahi orang tua itu hukumnya adalah wajib jika syaratnya tadi ada dua ya. Yang syarat utama adalah dia fakir. Syarat yang kedua adalah wazamana. Wazamana ini artinya ya udah satu fakir, yang kedua adalah udah tua renta, nggak bisa ngapa-ngapain, kerja nggak bisa, misalnya udah sakit-sakitan dan sebagainya. Jangan sampai kita menelantarkan orang tua kita hanya gara-gara takut sama istri. Banyak yang begitu ya. Semua pengeluaran keuangan dikontrol sama istri. Itu nggak boleh, suami itu semua pengeluaran dikontrol sama istri. Karena tidak 100% harta suami milik istri, tidak. Harta suami itu adalah milik si suami, istrinya, anaknya, orang tuanya, dan seterusnya. Banyak kewajiban seorang suami, sehingga tidak boleh 100% harta suami itu dikontrol oleh istri. Awil fakri wal junun ya, atau yang kedua adalah yang tadi kan fakir dan juga ya, udah nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa apa-apa. Yang kedua adalah bisa fakir tapi dan juga gila. Jadi orang tuanya gila dalam hal ini adalah gila bisa dalam hati tekstualnya ya, memang gila orang tua kita. Atau yang kedua adalah udah pikun, udah bingung pikun. Kadang-kadang kalau orang pikun, dulu saya punya nenek ya pikun, ditanya udah sholat belum, udah, bilangnya padahal belum. Wah ini puasa nggak puasa, padahal habis minum teh. Bahkan pernah suatu saat hilang, kabur dari rumah, sampai diumumin di radio. Jadi satu Cirebon itu tahu semua itu. Ibunya Pak Haji Uzair katanya hilang, tahu semua tuh satu Cirebon. Oh diumumin di radio soalnya kan. Hilang, entah kemana hilang itu. Jadi perasaan ini namanya orang pikun, perasaannya dia ke pasar gitu kan, mana, tapi nggak bisa pulang, nggak tahu jalan pulang. Itu dicariin, wah udah mengerahkan semua orang itu nyari keliling-keliling Cirebon nggak ketemu. Alhamdulillah ketemu pas menjelang maghrib. Itu cuman pakai BH doang, jadi baju udah disampirin di sini, nenek. Ketemu pas kebetulan ada orang yang lagi beli rokok gitu, rokok lah, itu kayaknya ibunya Pak ini. Wah, ketemu langsung digotong bawa ke rumah pulang. Habis itu pagar rumah itu selalu dikunci, nggak pernah dibuka lagi. Kenapa? Takut ngilang lagi. Namanya orang udah pikun, ya gitu, gimana pikun. Calon, ya mudah-mudahan enggak. Al-junun ya. Baik, itu adalah kewajiban kita nafkahi orang tua ya. Ada dua syaratnya tadi. Yang syarat utama adalah tentu aja fakir ya. Ya walaupun mungkin nggak pikun atau mungkin juga nggak masih bisa kerja misalnya orang tua kita, ya tidak ada salahnya kita tetap memberikan infak kepada orang tua. Itu pahalanya sangat besar ya. Wa amal mauludun, dan apapun kepada anak itu ke bawah ya. Jadi orang tua tadi itu ke atas, tidak hanya bapak tapi juga kakek, buyut, cangga, wareng, udeg-udeg siwur dan seterusnya ke atas. Ada ya nama-namanya? Hah? Apa? Apa itu? Di atasnya udeg-udeg siwur tuh. Wa amal mauludun, nah adapun ke bawah ya anak, cucu, cicit dan seterusnya. Itu juga sama punya kewajiban. Fatajibu nafaqatuhum, maka wajib bagi kita untuk memberikan nafkah kepada mereka bitalatati syara'id. Syaratnya ada 3. Tadi kalau pada orang tua syaratnya 2, pada anak, cucu dan cicit di bawahnya syaratnya ada 3. Apa syarat yang 3 itu? Yang pertama adalah al-faqru was-sighar,
Bisa jadi dia itu fakir dan masih kecil. Definisi fakir ya belum bisa, nggak punya penghasilan lah gitu. Dan dia masih kecil. Ya, anak kita kalau masih kecil, ya tentu wajib lah kita memberikan nafkah kepadanya. Artinya kalau sudah gede, ya udah nggak wajib. Jadi jangan memanjakan anak, ini juga pelajaran. Kalau anak sudah dewasa, sudah bisa mencari nafkah sendiri, sudah kerja, ya udah jangan disuapin mulu, supaya dia bisa mandiri, ya kan? Bisa mandiri, bisa belajar untuk bertanggung jawab. Kadang-kadang ada anak tuh yang sampai gede, udah kerja masih aja minta duit sama bapaknya. Ya boleh-boleh aja, nggak ada masalah, cuman ya kita harus ngajari mereka supaya mereka bisa mandiri. Di al-faqru was sighar, jadi apa namanya, fakir dan sighar kecil ya. Al-faqru was zamanah. Nah, ini sama dengan orang tua tadi ya, bisa jadi dia fakir dan juga ya, nggak bisa ngapa-ngapain, mungkin anaknya autis dan sebagainya. Udah gede, udah dewasa, udah umurnya udah 20-30 tahun gitu, cuman dia ya namanya orang kan ada autis dan sebagainya ya. Ada anak yang masuk sekolah luar biasa gitu, SLB, itu ada juga yang seperti itu. Jadi itu termasuk wajib walaupun dia sudah dewasa, kalau memang ya nggak bisa ngapa-ngapain ya. Kemudian yang ketiga ada awal fakru wal junun, sama dengan orang tua ke orang tua tadi ya, dia bisa fakir atau juga gila atau pikun dan sebagainya yang kehilangan akal sehatnya. Jadi gitu syaratnya ya, dan syaratnya bedanya sama orang tua dan pada anak. Kalau orang tua tadi ada 2, kalau ke anak ada 3 macam. Baik jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa nih, wa nafaqah tu ar-raqiq wal bahaim wajibah. Nah, ini kita juga wajib untuk memberikan nafkah kepada ar-raqiq. Ini zaman dulu ya, masih ada perbudakan. Jadi kalau kita punya budak ya wajib menafkahi dia. Wal bahaim juga kepada binatang ternak. Wajibatun wajib. Jadi jangan sampai kita punya binatang, baik binatang ternak ya, khususnya binatang ternak, tapi umumnya adalah binatang peliharaan juga sama. Kita di rumah punya ternak ayam, ternak kambing dan sebagainya, kagak dikasih makan. Nah, itu kita berdosa. Atau kita pelihara kucing misalnya, kita juga nggak ngasih makan sama dia, ya kita berdosa juga itu. Nah, dan hadis yang menyatakan bahwa seseorang itu masuk neraka gara-gara kucing. Kenapa? Dia punya kucing, dia nggak mau ngasih makan, dan kucingnya dikurung di dalam rumahnya. Jadi kucing itu kalau misalnya kita nggak mampu ngasih makan atau menafkahi kucing, biarin aja dia nyari makan sendiri di luar, dilepas supaya dia bisa nyari makan sendiri. Karena kucing juga kalau dilepas dia pasti akan dengan instingnya nyari makan. Jangan sampai kita punya peliharaan udah di kandang di rumah nggak bisa keluar, nggak dikasih makan pula, kitanya sibuk kerja dan sebagainya, kucingnya di dalam rumah kelaparan. Nah itu hanya gara-gara kucing. Ada hadis yang menceritakan pada kita dia masuk neraka gara-gara kucing. Ya itu binatang ternak, binatang peliharaan. Nah, pokoknya kalau kita pelihara binatang, ya, semua punya binatang kesayangan. Misalnya Pak Chandra pelihara ular di rumahnya gitu. Kayak Dasimun kemarin kan ada pelihara ular sanca. Nah, kasihan itu kalau di kandang terus harus kasih makan kalau mau dipelihara. Hah? Nah itu juga betul, harus disalurkan juga, karena sehebat-hebatnya, senikmat-nikmatnya di surga. Nah, kalau kita sendirian, Nabi Adam nggak betah. Coba surga nikmatnya kurang apa? Semua tersedia ya, tapi sendiri ya, nggak ada yang mau. Nggak enak. Apa ada sungainya, sungai madu, ada sungai susu, ada macam-macam buah-buahan, ada macam-macam
makanan tersedia lengkap pokoknya, tapi sendiri. Ya nggak betah juga. Tapi ada yang sendirian betah, ada juga sih. Ya lah, gua lagi gitu ya. Ada yang sendirian betah, ada gitu ya, nggak apa-apa. Tapi sementara doang itu. Nanti banyak. Ya, baik jamaah subuhin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan apalagi nih. Kita coba singkat-singkat aja ya. Baik, wa nafaqatu az-zaujah, dan menafkahi istri itu adalah al-mumkinah min nafsihi. Kita wajib menafkahi istri itu adalah jika dia udah al-mumkinah. Al-mumkinah itu min nafsi, istri sudah memasrahkan dirinya. Jadi kalau istri sudah memasrahkan dirinya kepada suaminya, suaminya sudah menjima, maka jatuhlah hukum wajib. Tapi kalau istrinya tiap kali mau di pengantin baru misalnya, tiap kali mau jima, nggak mau mulu, nggak ada kewajiban kita ngasih nafkah. Tuh. Jadi jatuhnya wajib kita mencari nafkah, memberikan nafkah itu jika istrinya sudah memasrahkan dirinya. Monggo mas. Gitu. Mau diapain sekarangmu itu. Jadi kompensasinya itu sebetulnya, karena kita menikmati, ya kan, bisa menjima istri kita, maka kita wajib memberi nafkah. Kalau enggak ya enggak. Ya emang begitu. Makanya seorang istri kalau suaminya minta ya jangan menolak. Nah, itu juga sama hukumnya, dosanya besar. Apalagi suaminya sampai marah, sampai kesel terus ketiduran misalnya, itu semalaman dilaknat itu istrinya sama para malaikat. Sampai pagi tuh. Nah, itulah menjadi akibat kebanyakan orang jadi selingkuh atau gimana, itulah. Kalau laki-laki nggak dapat jatah di rumah, maka banyak yang cenderung ya kan mencari di luar. Karena kebutuhan seperti itu memang ya nggak bisa ditahan, itu memang sudah fitrah manusia, seorang laki-laki memang mesti disalurkan itu. Kalau penyaluran yang positifnya tidak ada, ya banyak yang akhirnya mencari penyaluran alternatif yang negatif. Ya kalau yang negatif ya mudah-mudahan enggak ya, tapi kayak yang mungkin yang positif lagi. Nah itu sebabnya ada ayat mathna wa thulatha wa ruba'a, boleh 2, boleh 3, boleh 4. Itu kalau salah satu jalan keluar supaya apa, suami tidak melakukan dosa di luar. Jangan sampai gara-gara wah bini gua gini nggak ngasih udah sebulan nih gua nggak keluar nggak dikeluarin misalnya, nggak ganti oli gitu kan, terus ganti olinya di luar nyari yang dosa, itu dosa, suaminya dosa, istrinya dosa, dua-duanya. Daripada kayak gitu kawin lagi, mendingan diem gitu, lebih syar'i. Betul ini, bukan gua ngajarin lah ya. Emang begitu. Lebih syar'i kawin lagi dibanding kita jajan di luar. Itu dosanya luar biasa. Makanya Islam memberikan jalan keluar yang terbaik, yang selamat di dunia dan selamat di akhirat. Kalau tiba-tiba bininya tahu, ya lu salah lu sendiri gitu. Gua minta lu nggak mau mulu, sibuk lah, inilah apalah gitu misalnya. Gak apa-apa, gue udah punya bini lagi, gue gak pulang sama lu, gak masalah, gue punya bini lagi gitu. Tapi itu belum jadi ada alat apa-apa itu? Belum, boleh. Kan boleh 2, boleh 3, boleh 4. Itu keunggulannya kalau orang punya bini lebih dari 1. Kalau sama ini berantem, pindah ke sono. Itu. Kalau ini lagi yang gak mau, ya pindah ke sono. Ini sahabatnya punya.
Kalau cuma satu, bingung. Gak ada pilihan, mau gimana coba? Kalau berani. Kalau berani. Harus berpasangan ya. Hah? Harus berpasangan ya. Maksudnya? Jadi kalau jangan satu harus dua gitu kan. Kalau ini enggak ya ini. Gitu. Iya betul, nggak boleh dicampur dua-duanya trisam gitu, nggak boleh, dalam agama haram hukumnya. Makanya Nabi itu di rumahnya Nabi kan ada bilik-bilik, ya, itu masing-masing isinya di sini. Malam ini di sini, malam ini di sini, malam ini di sini. Gitu. Jadi memang para suami itu ya kebanyakan terjadi perselingkuhan, kebanyakan terjadi pertengkaran tuh dari pihak suami ya, karena dia tidak dipenuhi hasrat seksualnya. Kalau bagi istri, kebanyakan istri itu selingkuh dan sebagainya itu karena suami tidak mencukupi nafkahnya. Jadi itu dua hal yang beda, ini ya beda keinginannya. Kalau suami keinginan kan yang penting istri itu cantik ya kan, enak kalau dipakai, udah selesai. Kalau istri yang penting suami itu kaya, mau enak ya mau enggak, mau ganteng mau jelek nggak masalah, yang penting kaya. Biasanya kan begitu. Jadi pandangan seorang wanita terhadap sesuatu itu adalah harta. Udah, pandangan seorang laki-laki terhadap pasangannya itu adalah cantik, seksual. Makanya di Quran kalau buat laki-laki tidak ada. Nah, itu betul. Harta Terbiasa. Bidadari. Dia kan bidadari mas. Kenapa kalau yang perempuan nggak dikasihkan bidadara? Fokusnya beda. Itu. Ya, karena fokusnya beda. Jadi nggak bisa dibalik. Nggak ada tuh dibalik, nggak ada tuh yang namanya laki-laki nyari cewek yang kaya, itu nggak ada. Udah mau jelek juga nggak apa-apa, yang penting kaya, itu nggak ada. Kalau laki-laki pasti ngeliat cewek tuh yang cantik, yang semok, yang geboy gitu kan. Langsung bayangannya itu, wah kalau dibeginiin begini nih, nah udah itu pasti. Kalau cewek ngelihat cowok, ngelihat laki-laki itu beda, ngelihatnya wah ntar gua sebulan dapat jatah kalau mobilnya ini. Nah pikirannya itu, kalau mobilnya Alphard paling nggak sebulan ya 100 juta lah, enak hidupnya, begitu pikirannya kalau cewek. Jadi memang beda fokusnya ya. Kalau di sini semua pasti hanya satu. Yang diketahui kan gitu. Yang ketahuan. Nah, bagaimana berapa nafkah yang mesti diberikan kepada istri? Nah, ini dijelaskan di sini. Wahia muqaddaratun, itu dikira-kira aja, dikira-kira umumnya ya, berdasarkan uruf, berdasarkan umumnya masyarakat itu. Tapi di sini para ulama membagi menjadi 3 ya. Fa in kana az-zauju musiron. Jika suami itu musiron itu adalah berkecukupan, punya kemampuan, suaminya mampu, maka kewajiban suami kepada istri adalah memberi nafkah famuddan, 2 mud. Itu wajib. 2 mud. 2 mud itu bagaimana? 2 mud itu adalah 1 mud itu nih tangan diserok kepada makanan pokok. Kayak orang bayar zakat, apa? 2 mud wajibnya. Kalau dirupiahkan kira-kira ya 1 mud itu kurang lebih tergantung ya berasnya mau beras pulen ya kan, wangi, pandan wangi, atau beras biasa. Itu beda-beda harganya. Jadi kalau kita ambil tengah-tengah misalnya ya sekitar mungkin 10.000 itu berasnya doang ya, kalau dirupiahkan. Jadi itu wajib tuh. Setiap hari kita ngasih, kalau kita orang yang mampu ya kan 2 mud, artinya 20.000 sehari untuk berasnya doang, belum lauk pakunya. Masa cuma kasih beras doang nasi, belum lauk pakunya. Jadi 2 mud. Jadi 2 mud itu seperti jadi berasnya diberikan 1 hari itu 2 mud bagi orang yang mampu, plus ya tentu tambahannya lah, lauk dan sebagainya, itu kewajiban. Jadi di luar itu hukumnya sudah tidak wajib, tapi sunnah.
Tapi jangan mentang-mentang ya, wah kewajiban gua cuma 2 mud. Lu kan udah gua kasih 20.000, ya udah. Padahal gajinya dia puluhan juta. Nah itu kurang ajar suami namanya itu. Makanya pernah di zaman Nabi itu ada seorang istri ngadu pada Nabi, ya Rasulullah, suami saya itu Abu Sufyan. Abu Sufyan kan terkenal tuh salah satu orang terkaya di Mekah. Ya, kalau ngasih sama gua duit pas-pasan mulu gitu. Boleh nggak gua ngambil dari suaminya? Boleh kata Nabi tuh. Jadi istri tuh boleh ngorek-ngorek dompet suaminya kalau nggak dikasih duit. Dan istri pasti tahu di mana suami nyimpen duit, itu pasti tahu dia. Coba deh. Istri tahu, gua tahu lu nyimpen duit di mana, di dompet nggak ada, dia tahu. Pasti diselipin di lemari sono. Pasti diselipin di baju, tahu dia. Bisa mengendus. Ya boleh kalau suaminya pelit. Nah syaratnya suaminya pelit. Ya, kan mentang-mentang kata ajaran fikih ini cuma ngasih 2 mud, 20.000 lah sehari untuk nasinya ya. Sebelas lauk pauk misalnya 50.000 gitu sehari, atau 30.000 sehari. Nah, mentang-mentang kayak gitu, padahal duit suaminya banyak, itu kan pelit namanya. Boleh istrinya ngambil dari suaminya tanpa sepengetahuan suaminya, diam-diam kata Nabi, itu boleh karena suaminya pelit. Nggak jadi suami jangan pelit sama istri, nanti dipelitin lagi sama istri. Mah mau ya udah cipok aja ya, habis itu udah. Kan pelit. Jadi suaminya pengen ya cuma dikasih cipok doang. Udah habis itu stop. Begitu mau gerayang-gerayang ke bawah stop, nggak. Lalu cuma ngasih 20.000 katanya gitu. Misalnya, atau ngasih 10.000 kan. Kan sepanang kayak gitu kan. Ada bandrolnya. Ya gitu, makanya suami jangan pelit ya. Tapi ini kalau suaminya mampu. Bagaimana kalau dia nggak mampu? Nah ini ada lagi penjelasannya. Mana tadi? Mana sih? Musiran famuddan, oke, musiran famuddan. Kemudian jika suaminya, mana penjelasannya? Kalau suaminya itu kekurangan maka 1 mud. Dia cukup. Nah ini wa in kana az-zauju mu'siran. Nah, tadi musiran, sekarang mu'siran. Ini kata musir sama mu'sir ini di dalam Al-Qur'an itu ada fa innamal usri yusra. Nah, usri yusra. Usri itu mu'sir, kesulitan. Yusra itu dalam kondisi lapang, ada lapang atau mudah. Mu'siran, jika suaminya, bayangkan az-zauju mu'siran, jika suaminya itu hidupnya pas-pasan atau dalam kesulitannya, famud, maka 1 mud aja ngasihnya, wajib 1 mud kepada istrinya, tentu sesuai dengan kondisi normal ya di daerah tersebut. Jadi ya, Waalaikumsalam. Jadi yang menjadi standar adalah kalau tadi suaminya itu mampu, maka yang jadi standar adalah kebiasaan si istri. Suaminya mampu nih, istrinya biasa makan rendang misalnya. Ya kan, sehari-hari lauk pauknya itu rendang di rumahnya dia dulunya. Soalnya suaminya mampu ya dikasih rendang lah istrinya. Kalau itu mampu. Kalau bagi orang suaminya yang tidak mampu, mu'siron, maka standarnya adalah standar masyarakat setempat. Di masyarakat setempat itu kalau orang yang nggak mampu misalnya, ya kan, orang yang tipenya fakir miskin gitulah, kira-kira makanannya apa nih? Standarnya itulah standarnya yang diberikan oleh suami kepada istrinya. Sesuai dengan standar fakir miskin setempat. Nah yang ketiga adalah jika suaminya itu waingkan az-zauju mutawassita, jika suaminya itu yang tengah-tengah, mutawassita ya kaya enggak, miskin juga enggak, tengah-tengah lah, kayak sebagian besar kita semua ini orang yang tengah-tengah ya, enggak kaya banget, enggak juga miskin banget, tengah-tengah, maka wajib kita memberikan kepada istrinya famud wanis. Jadi 1,5 mud. Nah, jadi kalau yang tadi yang kaya yang berkecukupan itu 2 mud,
Kalau yang bawah itu adalah 1 mud, makanya yang tengah-tengah adalah kata para ulama 1,5 mud itu wajib kita berikan kepada istri kita. Itu ya. Jadi itu pun standarnya menurut standar masyarakat setempat. Rata-rata masyarakat setempat itu kalau kita ngasih makannya apa nih? Kalau standarnya adalah nasi padang, tadi kata Pak Yul nasi padang, ya udah kita ngasih istri ya makanan nasi padang 1,5 mud. Kalau standarnya masyarakat setempat itu misalnya warteg, ya kita kasih standarnya seperti itu kurang lebih. Jadi mengikuti standar masyarakat. Khusus untuk yang menengah dan yang kalangan bawah itu mengikuti standar masyarakat setempat, tapi bagi orang yang mampu maka standarnya mengikuti standar si istri. Jadi kalau istrinya biasa di rumahnya itu punya pembantu, ya kita kasih pembantu di rumahnya kita. Jangan sampai istri waktu tinggal sama orang tuanya enak dilayanin gitu kan, ada pembantu rumah tangga, ada yang masakin, ada yang nyuciin, tiba-tiba dia udah kawin, suaminya mampu tapi pelit, kan pembantu nggak dikasih dan sebagainya, istrinya suruh masak, suruh nyuci, suruh ngepel, suruh beres-beres dan sebagainya. Nah bagi ya, padahal suaminya mampu misalnya, nah itu juga tidak boleh ya. Jadi harus mengikuti kebiasaan si istri jika suaminya mampu. Baik, mungkin itu aja sekilas kita belajar secara umum lah. Bagaimana tanggung jawab seorang suami kepada istri dan kenapa kok suami seperti itu berdasarkan ayat tadi. Mungkin ada pertanyaan? Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perjanjian pranikah itu boleh nggak? Jadi kalau belum nikah ada sekarang kok modelnya itu sebelum nikah ada perjanjian pranikah. Apa nggak seperti kayak menzolimi calon istri atau gimana gitu? Yang pertama, yang kedua, saya pernah dengar tuh penghasilan kita adalah milik ibu kita gitu. Baik, mengenai perjanjian pranikah. Perjanjian pranikah itu kalau yang saya tahu memang tidak ada di dalam Islam. Karena Islam tadi ini mengajarkan Islam kalau sudah menikah ya kembali lagi suami punya kewajiban kepada istrinya. Dan kalau misalnya nanti karena satu dan lain hal atau tadi perceraian misalnya kan, kenapa ada perjanjian pranikah? Karena orang itu bisnisnya orang kaya itu kan ya pelit, kembali lagi penyakit orang kaya itu 2. 1 sombong, itu yang pasti itu. Merasa dia kaya, dia bisa seenak udelnya dia. 1 sombong, yang kedua ada pelit. Dia merasa harta itu adalah hartanya dia yang nggak boleh dibagi sama siapapun, termasuk sama istrinya. Jadi waktu dia nikah dia takut istrinya cuma nyari duit doang, nanti dia cerai dia minta harta gono gini, takut duitnya keambil kan. Ya ada juga kadang-kadang mungkin orang yang memang ya istri-istri yang matre gitu kan, ya memang sengaja dia kawin sama suaminya, dia dari orang kaya, habis itu cerai dia dapat harta gono gini, kira-kira seperti itu. Jadi makanya dibuat perjanjian pranikah supaya kalau cerai ya udah hartanya suami, harta istri. Memang dasarnya seperti itu, harta suami ya harta suami. Itu adalah milik suami punya kewajiban memberikan nafkah kepada istri, udah titik. Gitu. Makanya harta gono gini itu sebetulnya kalau asal usulnya ya, kalau misalnya harta milik suami atau setelah rumah tangga itu adalah harta bersama karena memang dari hasil kerja bersama-sama gitu atau hasil berusaha berbisnis bersama-sama, maka jadilah harta gono gini. Tapi kalau dari awal misalnya sang suaminya kaya, istrinya orang yang biasa, ya nggak ada harta gono gini sebetulnya. Jadi sebetulnya perjanjian pranikah itu kebiasaan di masyarakat terutama menengah ke atas, orang ke atas lah, yang takut kehilangan hartanya manakala cerai dengan istrinya. Dan sebaliknya juga begitu, si istrinya kaya, suaminya biasa gitu kan. Ntar begitu atau cerai baru kawin belum setahun udah mau cerai, minta harta gono gini. Intinya gitu sih. Tapi dalam Islam sebenarnya tidak diajarkan yang namanya. Biasanya lebih kepada itu ya Pak. Betul, berharta. Karena kan waktu di salah satu item di Paroh itu kan harta yang dibagikan itu kalau misalnya harta bawaan kan pisahin dulu.
Iya, di situ makanya dalam Islam memang basicnya begitu gitu loh. Jadi nggak perlu ada perjanjian pranikah, memang basicnya seperti itu, sudah terprotek dengan sendiri berdasarkan aturan. Cuma kadang-kadang orang kan ya namanya juga ada inilah gitu kan. Nah itu ada kekhawatiran itu terjadi kekisruhan dan sebagainya sehingga ditamengi dengan itu secara hukum positif ya, hukum positif kalau itu. Ya boleh-boleh aja sih nggak masalah. Baik, yang pertanyaan yang kedua tadi itu mengenai harta kita adalah harta milik ibu, enggak salah. Jadi kewajiban tadi ya udah dijelaskan di sini, kewajiban kepada orang tua itu setelah istri dan anak terpenuhi. Jadi yang pertama karena ibu kewajiban untuk menafkahi ibu adalah ya suaminya, bapaknya bapak kita gitu. Suaminya bapak kita itu kewajibannya kembali kan sesuai aturan kan gitu. Kewajiban suami memberi nafkah istri. Suami dari ibu kita siapa? Ya bapak kita. Kewajiban kita yang pertama adalah kepada istri dan anak dulu. Kalau itu sudah terpenuhi, sementara ibu kita tadi itu fakir, nah kita wajib tuh. Misalnya udah ditinggal, suaminya udah meninggal ibu kita, batang kara, gitu fakir, udah gitu udah nggak mampu bekerja, udah tua misalnya. Ya kita wajib itu baru di situ muncul kewajiban. Tapi selama ibu kita punya masih suami dan suaminya juga masih bekerja, ya enggak lah. Nah, bapak kita pejabat tinggi misalnya kan, direktur BUMN, udah tua kan. Ibu kita ya pasti ibu dharma wanita kan gitu dari BUMN. Ya masa kita nafkahi dia gitu? Enggak lah, harta kita harta dia enggak. Justru orang tua kita kepada kita kalau kitanya fakir kurang ya dia punya kewajiban kepada kita untuk ngasih. Sama kita juga punya kewajiban kepada anak untuk ngasih atau kepada cucu untuk ngasih jika mereka dalam kondisi tadi itu fakir. Kira-kira seperti itu. Jadi bukan harta kita adalah harta ibu, enggak. Itu konsep yang salah. Tapi ada juga yang merasa jangan sampai begini, misalnya ada orang yang terkadang orang tua yang ikut pada anaknya, kemudian dikatakan bahwa orang tua kita numpang di rumah kita, nah itu nggak boleh, itu salah juga ya. Karena selama orang tua kita masih hidup, masih ada, terutama apalagi kalau ibu ya, itu adalah merupakan jalan pintas kita untuk masuk surga kan, karena surga kan ada di bawah telapak kaki ibu, seperti itu ya. Tapi bagi para suami, balik kan kalau istri jangan sampai kebalik ya. Kata istri, surga ada telapak kaki ibu, dia lebih mendahulukan ibunya dibanding suaminya, itu salah. Banyak yang kayak gitu saya lihat di masyarakat. Jadi seorang istri itu lebih mendahulukan, dia lebih berbakti kepada ibunya dibanding kepada suaminya, itu kebalik. Kalau seorang suami harus lebih berbakti kepada ibunya dibanding kepada istrinya. Kalau seorang istri harus lebih berbakti kepada suami dibanding kepada ibunya. Jadi di bahasa Nabi SAW ada seorang suami yang pergi ikut berperang bersama Rasulullah, ya kan? Kemudian sebelum berangkat berperang, berjihad, dia berpesan kepada istrinya, wahai istriku, kamu jangan keluar rumah ya sebelum aku pulang, kayak gitu. Oh iya, kata istrinya, oke. Ya udah, begitu pergi berperang, ya istrinya nggak pernah keluar rumah karena memang dipesankan seperti itu oleh sang suami, nggak pernah keluar rumah. Bahkan di saat suaminya berperang itu ibunya meninggal, ibunya si istri. Jadilah heboh di masyarakat, kok kamu anak durhaka, kenapa ibu meninggal kamu nggak takziah gitu, nggak datang, nggak mendoakan. Kata dia, saya masih mematuhi perintah suami saya perintahkan saya di rumah, ya saya nggak berani keluar sebelum suami saya pulang. Tapi kan ibu kamu meninggal, kamu masa nggak kesana? Ya enggak, karena saya nggak dapat izin dari suami, gitu. Sampai ibunya meninggal dikubur, akhirnya dilaporkan ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ini ada orang yang anak durhaka, gitu. Dia nggak mau ibunya meninggal aja, dia nggak mau datang. Alasannya apa?
dia nggak dapat izin dari suami. Gitu. Kata Nabi gimana? Ibunya orang itu yang meninggal, itu dosanya diampuni semua dan dia masuk surga gara punya istri yang patuh sama suaminya. Jadi justru ibunya itu mendapatkan berkah punya anak yang salehah seperti itu, yang sangat patuh kepada suaminya. Jadi kira seperti itu ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ini sindrom kayaknya. Jadi kalau laki-laki itu udah menjelang pensiun kan penghasilannya udah berkurang tuh. Nah istri-istri itu mungkin baktinya berkurang. Nah itu yang salah, makanya sebelum pensiun ya kan istrinya dikondisikan dulu. Jadi memang pinter-pinter suami ya kan dalam memanage keluarganya, istrinya terutama ya. Mah, kan tahun depan aku pensiun. Dulu mama setiap bulan aku kasih sekian. Nanti kalau pensiun kan duitnya adanya sekian. Ya harus terima. Karena kewajiban papa kan hanya 2 mud. Kan kalau begitu pikir gitu, cuma 2 mud. Adanya segini, adanya cuma sekarang jadi 1 mud gitu. Dulu mah 2 mud dikasih ya kan plus sekarang 1 mud. Di mama harus bersabar ya. Kita persiapkan mentalnya jauh-jauh sebelumnya. Mental istri terutama mental anak juga mungkin ya dulu bisa minta segala-galanya sama bapaknya pejabat, duitnya banyak. Nanti ya semua pengeluaran harus mikir. Yang dulu kan beli ini beli itu nggak usah mikir, sekarang harus mikir. Karena emang ya pensiun. Sehingga istri dipersiapkan secara mental terutama untuk siap menghadapi seperti itu jadi nggak kaget gitu. Dan sampai istri juga menuntut karena yang kembali lagi yang menjadi kekisruhan dalam rumah tangga itu adalah terjadi tuntut menuntut. Istri menuntut suami mesti gini ya kan, suami mungkin menuntut istrinya mesti gini, kan ada tuh istri yang menuntut pokoknya aku sebulan mesti dikasih 10 juta misalnya gitu, kalau nggak 10 juta nggak mau. Ada yang begitu. Padahal suaminya penghasilannya juga 10 juta gitu kan, pas-pasan kasih sama istrinya, lah suaminya terus megang apa nggak mau. Padahal suaminya kan butuh operasional juga, butuh yang lain-lain juga. Gitu. Padahal apa suaminya mungkin udah pensiun dan sebagainya. Begitu sebaliknya ada juga suami yang menuntut istrinya mesti perfect, kamu mesti cantik, ya kan, mesti bodinya mesti oke dan sebagainya. Padahal nggak dikasih tuh duit perawatan badan, itu juga kewajiban suami kalau istrinya pengen cantik, pengen wangi ya dikasih dong untuk perawatan kecantikan kan gitu. Iya itu wajib suaminya modalin nih. Kamu seminggu 2 kali mesti fitness ya biar bodinya oke gitu. Kamu harus diet supaya perutmu gak gendut, kasih duitnya modal buat diet buat ini. Gitu. Jadi nggak boleh saling menuntut. Kalau misalnya istri menuntut suaminya gitu, ya bantuin. Misalnya dia tahu oh suaminya gajinya 10 juta, dia butuh 10 juta. Jadi bantuin kerja gitu loh. Boleh istri kerja untuk membantu suami, bukan yang utama karena memang istri menuntut lebih. Wah gue kacau kalau kasih 10 juta nggak bisa ke salon, nggak bisa ini. Jadi buat ke salon gimana ya? Dia kerja carilah tambahannya. Karena suaminya punya. Jadi jangan menuntut, tapi saling melengkapi. Makanya istilahnya az-zauj. Kalimat az-zauj di dalam agama itu maksudnya kalimat yang saling melengkapi. Ini kurangnya ini ditutup sama ini kurangnya ini ditutup sama ini. Bukan saling menuntut, tapi saling melengkapi masing-masing. Jam 6:05, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon dimaafkan jika apa yang saya sampaikan ada kesalahan. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.